Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita ingin menyampaikan masih pesan dari Eyang Gus Dur kemarin pagi. Judulnya Mencapai Surga Sejuta Jalan. Hanyalah Allah yang menentukan. Jadi intinya surga itu menurut orang-orang awam seperti kita 1000 jalan. Intinya kita tidak boleh istilahnya menyalahkan satu sama lain, terus merendahkan keyakinan satu sama lain, terus merendahkan agama satu sama lain. Intinya tidak boleh. Jadi surga itu yang menentukan Allah mutlak. Jadi tidak bisa diukur dengan keyakinan, tidak bisa diukur dengan agama. Sebab agama dan keyakinan itu sebuah sarana menuju surga. Jadi yang menentukan tetap Allah. Jadi kita tidak boleh menggunjingkan keyakinan dan perbedaan satu sama lain atau agama satu sama lain, sebab semuanya bisa mencapai surga dengan catatan karena mendapat syafaat Rasul Muhammad dan Rahman Rahim Allah. Itu intinya. Jadi tidak bisa diukur dengan kemampuan manusia, tidak bisa diukur dengan istilahnya prediksi-prediksi kita semua, itu tidak bisa. Sebab yang menentukan itu Allah. Kadang-kadang kita malah tidak boleh merasa dirinya paling benar, paling pintar dan seterusnya, itu tidak boleh. Intinya kita tidak boleh merendahkan satu sama lain, menghina agama satu sama lain, menghina keyakinan satu sama lain, itu tidak boleh. Masalahnya apa? Segala perbuatan kita, benar maupun salah, itu menurut prediksi manusia seperti kita semua itu tidak bisa. Jadi benar dan salah pun itu yang menentukan juga Allah. Jadi kita tidak boleh merasa dirinya yang paling benar, dirinya yang paling pinter, dirinya lah yang paling lebih dari segalanya. Itu tidak boleh. Allah yang menentukan. Apabila kita merasa menduduki posisi-posisi tersebut, kita malah dianggap menjadi orang-orang yang sombong. Malah hancur kalau kita dianggap orang yang sombong. Kita semua sebatas ikhtiar, tidak mempunyai hak dan kemampuan dalam bentuk apapun. Jadi kehidupan kita di muka bumi itu sebatas ikhtiar. Maka tidak boleh mengganggu satu sama lain dan seterusnya. Sebab apa? Kita sama-sama ikhtiar di muka bumi, sama-sama ujian di muka bumi, dan kita adalah sama-sama mencari ridho Allah dan syafaat Rasulullah mencapai alam abadi. Masalah surga neraka itu Allah yang menentukan. Yang penting kita adalah mensyukuri apa adanya, mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita, selalu bersyukur, selalu menikmati, selalu menghayati dengan tulus ikhlas. Intinya di situ. Jadi tidak boleh membedakan satu sama lain. Tapi kalau ada teman-teman kita yang membedakan dalam bentuk itu, bentuk yang lain, itu terserah urusan dia sendiri. Masalahnya kita hidup di muka bumi itu diberi kebebasan. Nanti Allah yang menentukan jadi apa, jadi kafir, jadi orang yang bagaimana, terserah. Sesuai dengan kehendak manusianya di muka bumi itu tidak ada batasan. Tapi kalau melanggar negara, dia juga kena hukum. Tapi kalau melanggar agama,
dia juga kena hukuman besok di alam sana. Tapi kalau melanggar hukum alam, kita juga dihukum dengan alam. Seperti contoh kita merusak situasi alam, kita pasti mendapat hukum alam. Tahu dikasih banjir, badai, angin, dan seterusnya itu adalah hukum alam. Sebenarnya Allah tidak menghendaki seperti itu karena faktor manusianya yang merusak alam, akhirnya dia kena hukum alam. Tapi sayangnya yang kena hukum alam itu tidak hanya yang berbuat, tapi malah orang baik pun kena hukum alam. Sebab apa? Orang yang baik dengan yang jelek itu bersamaan. Coba kalau dia itu mau memisahkan diri, dia tidak kena azabnya. Tapi gimana wong kita itu selalu membaur antara baik dan jelek, antara benar dan salah, antara orang-orang munafik dan iman itu membaur jadi satu. Intinya kita harus bisa membedakan, kita harus bisa mengambil hikmah jalan yang lebih benar, jangan ikut-ikutan. Intinya di situ. Perbedaan dan kekurangan Allah yang menentukan, tinggal kita yang mana sesuai dengan keyakinan kita. Intinya kita berbuat itu tidak usah terpengaruh dari teman, tidak usah terpengaruh dari situasi tetangga dan pimpinan, itu tidak usah. Keyakinan kita bagaimana ya itu harus diikuti. Malah kalau kita jadi orang yang imane meletra-meletre itu malah rusak. Keyakinan yang tidak menentu, kena pengaruh ke sana kemari itu juga di sana tidak ada nilainya. Biarpun bagaimanapun keyakinan kita harus dijaga. Jangan kena goncangan situasi satu sama lain atau goncangan alam. Wong kita sudah meyakini atau mempunyai agama yang dianut yang kuat, kita harus berpegang teguh. Jangan terpancing dengan situasi agama-agama yang lain. Jadi intinya yang sudah berpegangan agama dalam bentuk apapun, tidak usah meletra-meletre. Yang sudah punya keyakinan, apa yang diyakini, tidak usah kena pengaruh dari situasi yang lain. Wong dia itu mengajak ke sana kemari, dia tidak akan tanggung jawab. Dia tidak berani bertanggung jawab bahwa dirinya itulah yang paling benar di alam nanti. Itu kuncinya. Tapi kalau kita seolah-olah dibelokkan, kamu baru bertanggung jawab atas akhiratku, lah itu yang namanya orang berpendidikan dan berakhlak yang mulia. Jadi kalau ada orang yang membelokkan, langsung ditegur. Kamu berani tanggung jawab urusan akhiratnya. Kalau berani, oke. Tapi ya tidak usah diikuti, biarpun sudah seperti itu. Kita tetap berpegang teguh apa yang kita anggap benar. Intinya di situ. Wong Yaine Gudur kemarin pagi juga seperti itu. Kita punya keyakinan jangan meletra-meletre. Dia ngomongnya juga seperti itu. Dia sebenarnya itu adalah termasuk ulama yang tegas. Pada waktu dulu aku tidak tahu, aku tidak kenal, juga jauh dari dia, jauh juga dari kehidupan dia. Dulunya bagaimana kita tidak tahu. Yang penting penyampaian dia sekarang yang sudah yang kita terima pesan-pesan dari dia itu sangat pas menurut aku. Tapi ya semoga menurut teman-teman kita semua juga bisa menerima pesan-pesan yang bentuknya seperti itu. Sebab pesannya dia itu tidak ada perpecahan satu sama lain, tidak boleh membedakan satu sama lain, semuanya diambil hikmahnya demi keselarasan hidup kita bersama. Intinya di situ. Terus yang terakhir itu, di bumi jauhilah sifat-sifat merasa pinter. Nah, ini yang tadi kita singgung. Jadi hidup kita di muka bumi itu jangan sekali-kali merasa pinter, merasa benar, merasa
banyak ilmu, merasa jadi orang top, merasa pinter lebih dari yang lain, dan yang beda dengan satu yang sama lain. Intinya orang yang meletakkan roh dan jiwanya pada sifat-sifat tersebut itu malah dianggap orang yang sombong. Sebab kesombongan kita itu akan menghancurkan amalan-amalan kita mulai awal sampai akhir, karena kesombongan dihancurkan oleh Allah. Sebab pekerjaan yang sombong, pekerjaan yang munafik itu adalah benar-benar tidak dicintai Allah, akan dilaknat di alam sana. Contohnya, kita merasa lebih pinter dari yang lain, maka dia terus membantah-bantah satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain. Dia merasa pinter, dia merasa benar, tiada bandingan. Selain dia, tidak ada yang pinter. Padahal kehidupan di muka bumi, yang pinter juga ada yang lebih pinter, yang pinter lebih dari yang pinter juga masih ada terus, tidak ada batasan. Intinya di situ apa yang kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.